Tentunya Bapak Ibu berperan sebagai murid ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Apakah kalian semangat? Tepuk semangat. Suka hati serak hore. Nah, hari ini Bapak memiliki buku cerita loh. Apakah anak Bapak mau mendengarkan cerita dari Bapak? Nah, coba perhatikan di sini. Ini ada buku bikinan baru Bapak. Ini tampilannya. Coba kamu perhatikan baik-baik. Nah, di sini kira-kira apa sih yang bisa kamu amati? Silakan. Nah, iya. Orang yang mengukur, betul Talita. Siapa lagi? Kita. Oh, tikus. Itu tikus ya, Bella Sapira. Apa betanya? Oh, kain yang berpetak-petak. Apa lagi? Oh, anak yang bertopeng ya si Bijuleha. Siapa lagi? Oh, banyak warna. Ada lagi sayang? Ada kain, Pak. Ada kain. Apa lagi? Ada ulos. Iya. Ada lagi? Ada meter. Tepuk tangan semua. Pintar semua jawabannya. Keren. Bagus semua. Nah, di sini adalah judulnya ukur. Bisa? Coba diulang. Jangan terlalu emosi. Pelan lagi. 3, 2, 1 ya. Oke. Ini ilustratornya adalah Aryani Primastuti. Dan tentunya dibantu dengan pengarangnya itu adalah Clara Menko. Coba perhatikan. Ini gambarnya kira-kira ngapain ya? Sedang menjahit. Ini ada menjahit ya, ini ada menjahit. Ini ngapain? Merajut, menjahit tangan. Iya. Kira-kira ini siapa ya? Ibunya. Tukang jahitnya. Oke? Ayahnya. Baik, mari kita perhatikan. Keke yakin bisa menjahit seperti Bapak. Ternyata ini Bapak. Seperti itu serunya. Berarti yang ini Bapak, yang ini siapa? Ke? Tapi bacanya jangan panjang-panjang. Ke. Jangan. Namanya ke. 10. Nah, coba perhatikan kembali. Si Keke lagi ngapain ini? 7 perempuan. Itu 3 lagi depan. Menggambar. Baru 6. Oh iya. Baru Ya, 6. di sini ada Oh, 3 lagi di situ, Pak. Gitu ya. 9 nanti. Oh, menggunting. 10. 3 laki-laki, 7 perempuan. Baik. 3, 4, 5. Oh. Coba 4 ini. Bukan. Si Andra Madu. 6, 7. Iya, makin Pas, Pak. Oke. Nah, teman-teman Keke pasti suka baju baru. Apakah anak-anak Bapak di sini suka baju baru? Nah, kalau ada baju lebaran berapa mau beli baju lebaran? 10 ya kan? Berarti suka. Keke segera mencatat nama teman mereka. Kira-kira anak Bapak ada temannya enggak? Coba sebutkan satu dulu. Si Ayu, Tono, Tini, oh Naila. Oh iya, ternyata semuanya ada teman. Yang di sampingnya juga teman. Oke, lanjut. Lah, ini si Keke ngapain ya? Manjat. Ternyata si Keke itu lagi ada di pohon. Jadi si Keke ini melakukan gerakan untuk berpindah tempat.
Bagaimana caranya? Ada awalan api minta Sambil porsi menangkap kalau rantingnya. Kemudian dilakukan lagi. Hingga dia mendapatkan ranting demi ranting. Bagaimana suaranya? Sekali lagi. Oh, mantap, tepuk tangan. Waduh. Anak bapak semua pintar ini. Dan ternyata si Keke itu manjat ke pohon sampai di ranting. Kaki Keke ada di atas, tangannya ada di bawah. Apakah yang dibawa si Keke? Tas. Kira-kira apa sih yang ada di dalam tasnya? Makanan, pisang, uang, buah. Mau belanja kali ya? Waduh, ternyata sesuatu terjadi sama si Keke. Apa yang kalian perhatikan? Meternya terjatuh. Ternyata si Keke ingin menemui pelanggannya. Siapa pelanggan pertama Keke? Ada yang tahu? Temannya. Oh ya, apakah betul ya? Mari kita saksikan. Nah, perhatikan gambarnya. Di belakang sana ada sesuatu. Apa ini kira-kira? Akar pohon beringin yang ada hantunya ya. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ternyata si Keke ada kawannya di sini. Ada berapa kawannya? Satu ya. Ini dua. Satu yang kecil, satu yang baik. Nah, ternyata nama teman si Keke itu adalah Bumi Tarsius. Yang ini si kayak mana baju si Bumi? Kuning. Dan Keke segera menyiapkan catatan. Di mana meteran kain Keke? Masih ingat di mana meterannya? Terjatuh ternyata. Kalau tadi meteran si Keke terjatuh, maka dia mundur ke belakang untuk mengambil akar dari pohon ini. Nah, sulur beringin ini milik meteran kain. Ternyata ini namanya sulur. Apa yang dilakukan si Keke? Ternyata si Keke memiliki inisiatif untuk tetap melakukan pengukuran walaupun meternya tidak ada. Bagaimana caranya? Dia mengambil tadi sulur. Nah, Keke tetap bisa mengukur bumi. Ternyata si bumi diukur mempergunakan sulur. Lah, ternyata si Keke setelah mengambil sulur, si bumi tertidur nyenyak. Bumi sudah tidur nyenyak. Tidak apa-apa katanya. Ternyata si Keke masih memiliki inisiatif lain. Keke akan mengukur Togi si biawak. Siapa nama kawannya? Yang ini nih si Togi. Kelihatan? Yang tidur tadi siapa namanya? Yang berdiri? Togi si biawak. Apakah dia akan berhasil mengukur si Togi? Nah, ternyata si Keke berangkat menemui si Togi biawak. Sulur Keke terlalu pendek. Bagaimana kalau sulur-sulur ini disambung? Kira-kira bisa tidak ya? Bisa? Nah, ternyata setelah itu si Keke melakukan penyambungan sulur. Setelah disambung, ternyata sulurnya siap digunakan. Kira-kira berhasil nggak si Keke ini akan mengukur si Togi? Berhasil. Mari kita lihat. Nah, perhatikan gambarnya. Ini
Kaki si Keke ngapain? Terikat sama? Apakah berhasil? Namun badan Togi licin sekali. Batu juga licin. Apakah berhasil? Tidak, tadi berhasil, sekarang tidak lagi. Oke, kita perhatikan lagi. Ternyata dari gambar ini kita perhatikan si Keke tergelincir, terjatuh. Apakah sulurnya itu akan hanyut? Ternyata si Keke harus berhati-hati dalam bekerja. Karena kurang hati-hati, dia ternyata jatuh ke dalam sungai dan sulur Keke hanyut. Waduh, bagaimana ya? Apakah si Togi ini berhasil diukur atau tidak ya? Bagaimana kira-kira? Mari kita saksikan. Ternyata sulurnya sudah hanyut. Si Keke masih mengejar. Arus air semakin deras. Apakah mungkin masih dapat? Masih dapat atau tidak? Tidak. Nah, ternyata masih dapat. Syukurlah sulur-sulur selamat dapat sama si Keke. Ternyata si Keke jago juga renangnya. Nah, kemudian dia kembali menemui si Togi. Dia kembali mengukur si Togi. Apakah ini akan berhasil ya? Menurutmu berhasil atau tidak? Berhasil. Untuk Togi belum pergi, Keke berhasil mengukur Togi. Berhasil? Kalau berhasil tepuk tangan. Ternyata si Keke berhasil mengukur si Togi. Nah, perhatikan, ini gambar muka siapa ini? Togi atau si Bumi? Bumi atau si Togi? Nah, ini adalah sulur Togi diberikan tanda. Berarti ini tanda wajah si Togi. Dengan begitu sulur tidak akan tertukar kalau sudah ada tandanya. Nah, kemudian setelah selesai mengukur si Togi, maka si Keke kembali beranjak mencari kawannya. Siapa ya kira-kira nama kawannya ini? Hewan apa ini? Berang-berang, tikus. Apa ya? Ini ada gambar apa ini? Pisang. Warna bajunya warna apa? Pisang warna apa? Daunnya warna? Oke. Giliran siapa ya sekarang? Ternyata namanya adalah Buba Anoa. Siapa? Yang ini si Bu. Kira-kira berhasil nggak ya si Keke mengukur si Buba? Berhasil. Mari kita lihat. Nah, ternyata setelah si Keke turun, maka dia mengukur si Buba Anoa. Buba merasa geli. Dia bergerak tanpa henti. Apakah itu akan berhasil? Tidak ya. Mari kita lihat lagi. Ini jawabannya berubah-ubah terus ya. Setiap lembar berubah gitu. Nah, ternyata si Buba lari. Apakah itu sudah berhasil diukur ya? Tidak. Mari kita perhatikan. Datang si Keke. Tunggu. Ukuran leher Buba belum dicatat. Berarti belum selesai. Apakah ada inisiatif si Keke ya untuk menyelamatkan ukuran ini biar selesai? Nah, perhatikan. Di sini si Keke bawa apa itu? Pisang. Apakah mungkin si Buba menyukai pisang? Nah, mari kita lihat. Aha, ternyata si Keke memiliki inisiatif. Keke tahu kalau kesukaan si Buba itu adalah pisang. Nah, siapa tahu Buba mau diukur lagi katanya.
Ketika diberikan si Buba makan pisang, maka si Keke mengukurnya dari atas. Perhatikan dengan baik-baik, kira-kira ini berhasil atau tidak? Berhasil. Coba sebutkan hore. Nah, seperti itulah suara si Keke. Hore, Buba makan pisang, dia jadi lebih tenang. Maka berarti si Keke berhasil mengukur si Buba. Betul gak ya? Bagaimana itu? Ternyata ranting yang dipergunakan si Keke itu Pak. Bagaimana suara kayu yang patah? Krak gitu ya. Oh, coba sekali lagi. Betul. Jangan kau bilang nanti korak ya. Tapi krak gitu ya. Coba sekali lagi. Akhirnya si Keke itu jatuh. Bagaimana ya selanjutnya? Apakah pengukuran ini berhasil atau tidak ya? Berhasil. Dan ternyata si Keke telah mengukur kembali si Buba Anoa. Keke harus lebih cepat karena si Buba itu mudah gelingan. Nah, diukur kembali bagian belakangnya sambil ukur. Bisa? Coba sama-sama. Ukur. Berhasil gak ya? Dan ternyata si Buba telah diukur sama si Keke. Akhirnya si Buba selesai diukur ternyata. Apakah ada lagi kira-kira yang mau diukur? Siapa kira-kira? Si Tommy. Bumi ya? Coba kita lihat lagi. Dan ternyata si Keke kembali ke rumah memperbaiki catatannya. Kini catatan ukuran harus dibuat. Keke mengukur sulur dengan meteran kain. Meteran kain siapa? Bapak, karena Bapak tadi tukang jahit. Semua ukuran sudah lengkap. Dan apakah yang akan dilakukan Keke selanjutnya? Untuk menggunting kain. Kain dipotong dengan harus hati-hati. Selanjutnya Keke akan melakukan lakukan apa kira-kira? Menjahit. Jahitan juga harus rapi. Anak-anak Bapak mau nggak kalau bajunya itu compang-camping nggak rapi? Nggak, harus rapi. Makanya harus dijahit dengan rapi. Setara, ini karya si Keke. Kira-kira baju ini untuk siapa ya? Togi. Yang ini untuk si Buba. Kira-kira kalian senang dengan baju-baju? Coba suarakan hore. Nah, kira-kira baju ini cocok nggak? Pas nggak ya untuk si Togi dan si Buba Anoa? Ini dia baju baru untuk Buba dan Togi. Dan ternyata mereka telah mempergunakannya. Perhatikan apa yang terjadi. Togi kekecilan bajunya, si Buba kebesaran. Oh, mengapa jadi seperti ini? Apakah Keke salah ukur? Kata si Togi dan si Buba. Nah, kemudian si Buba lari. Kemudian datanglah si Keke. Nah, apa kata si Keke? Tenang, Keke akan mengukur ulang. Buba, jangan lari. Apakah kira-kira si Buba akan berhenti? Tidak ya? Mari kita saksikan kembali. Nah, ternyata si Buba itu tidak dapat loh. Jadi ukuran bajunya bagaimana tadi? Memuaskan atau tidak?
Nah, amanat dari cerita ini tentunya untuk anak-anak Bapak, kita harus bekerja dengan hati-hati karena pekerjaan itu tidak boleh kita selesaikan dengan buru-buru, harus hasilnya maksimal nantinya. Selain itu, kita telah dapat membedakan antara alat ukur pasti dan tidak pasti, baku dan tidak baku. Alat ukur baku itu alat ukur yang kita pergunakan dengan angka ketelitian yang baik dan tepat. Sementara yang tidak baku itu menggunakan angka ketelitian yang tidak tepat. Contohnya, pada saat ini alat ukur baku adalah meteran, sementara alat ukur yang tidak baku adalah sulur. Ketika segala sesuatu itu diukur dengan ketidakpastian, maka hasilnya tidak memuaskan. Selain itu, ketika anak-anak Bapak semua disuruh untuk mengukur baku dengan jengkal masing-masing, maka ukuran ini tidak akan sama. Itulah yang disebut sebagai alat ukur tidak baku. Tetapi semisal Bapak mempergunakan mistar, penggaris ukuran 30 cm di sini, apakah sesuai dengan di sini? Itulah contoh dari alat ukur baku. Jadi anak-anak Bapak juga harus tahu, tentunya segala sesuatu pekerjaan itu apabila dikerjakan dengan baik, maka hasilnya akan baik. Karena sudah waktunya istirahat, anak-anak Bapak juga harus istirahat ya. Oh belum ya? Belum. Nah, masih ingat nggak berapa orang tadi yang ada di dalam cerita? 5. Coba sebutkan satu persatu. Keke, Bapak, Togi, Buba, Bumi. Kemudian apa tadi alat ukur baku? Meter. Alat ukur tidak baku? Sulur. Kemudian bagaimanakah suara kayu atau ranting yang patah tadi? Krak, gitu ya. Jangan korak. Kemudian bagaimana tadi perjuangan si Keke untuk mendapatkan sulur? Berenang. Dia itu semangat, nggak dibiarkan walaupun airnya deras, tetap dikejar untuk mendapatkan si sulur. Anak-anak Bapak juga harus seperti itu. Apabila ada PR tidak mampu mengerjakan, minta bantuan sama orang tua. Bisa? Oke. Selamat beristirahat. Sepertinya waktunya sudah istirahat. Silakan kembali. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Asam urat kambuh lagi gitu ya. Nah,